para penduduk Aikah dikenal dalam literatur Islam klasik sebagai salah satu kaum yang pernah didatangi seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Syuaib. Dalam Al-Quran, nama mereka disebutkan dalam beberapa ayat dan selalu dikaitkan dengan kezaliman serta pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka adalah sebuah komunitas yang hidup di sebuah kawasan yang menurut banyak ahli tafsir dan sejarawan Muslim terletak di bagian barat Laut Jazirah Arab. Ada pula yang menyebutnya dekat wilayah Madian. Sehingga seringkali terjadi perdebatan apakah kaum Aikah dan kaum Madian merupakan satu kaum yang sama ataukah dua komunitas yang berbeda. Sebagian mufasir besar seperti Ibnu Katsir berpendapat bahwa kaum Aikah berbeda dengan kaum Madian karena Al-Quran menyebut mereka dengan dua nama yang berbeda, meskipun keduanya sama didatangi oleh Nabi Syuaib. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Aikah berarti pepohonan lebat atau hutan rimba yang banyak terdapat di daerah mereka. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah yang menyebut mereka sebagai Ashabul Aikah, yaitu orang-orang yang tinggal di tempat yang penuh pepohonan. Sebagian ahli tafsir yang lain, seperti Qatadah, menyebut bahwa kaum Aikah sama dengan kaum Madian, hanya saja disebut dengan nama lain, sesuai dengan ciri khas tempat tinggal mereka. Imam At-Tabari mencatat adanya dua pandangan yang sama kuat mengenai hal ini. Menurut sebagian riwayat, kaum Aikah adalah komunitas yang hidup di daerah berpepohonan rimbun, sedangkan kaum Madian adalah kaum yang tinggal di wilayah kota. Namun, karena mereka sama berada di bawah dakwah Nabi Syuaib, maka banyak orang yang menyamakan keduanya. Sementara itu, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan bahwa penyebutan dengan dua nama berbeda menunjukkan bahwa keduanya bukan kaum yang sama, meskipun sangat dekat secara geografis. Para ilmuwan Muslim dalam bidang sejarah, seperti Al-Masudi dalam karyanya Muruj Az-Zahab, menyinggung bahwa penduduk Aikah dikenal sebagai masyarakat yang makmur dengan perdagangan, tetapi juga terkenal dengan kecurangan dan kebohongan dalam transaksi. Mereka sering mengurangi timbangan dan takaran, suatu perbuatan yang sangat dikecam dalam Al-Quran. Inilah salah satu alasan utama mengapa Allah mengutus Nabi Syuaib kepada mereka untuk meluruskan perilaku yang menyeleweng dari keadilan. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh kaum Aikah bukan hanya soal perdagangan yang tidak jujur, tetapi juga meliputi perampasan hak orang lain, penindasan terhadap golongan lemah, serta perbuatan zalim yang menyebar luas dalam kehidupan sosial mereka. Al-Biruni yang banyak menulis tentang bangsa-bangsa kuno juga menyinggung kaum Aikah dalam catatan geografisnya. Ia menyebutkan bahwa kawasan tempat mereka tinggal berada di jalur penting perdagangan antara Syam dan Hijaz. Hal ini sesuai dengan kondisi mereka yang memang kaya dari hasil dagang. Namun, kekayaan tersebut justru menjerumuskan mereka ke dalam kesombongan dan pengingkaran terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Para mufasir menekankan bahwa kezaliman mereka tidak hanya dalam aspek ekonomi, melainkan juga dalam keyakinan. Mereka menyembah berhala, meninggalkan tauhid, serta menolak ajakan untuk kembali kepada Allah. Dalam literatur tafsir, dijelaskan pula bahwa Nabi Syuaib memperingatkan mereka dengan ancaman azab Allah jika mereka tidak meninggalkan kecurangan dalam timbangan. Namun, mereka malah mengejek Nabi Syuaib dengan mengatakan bahwa salat dan ibadah yang beliau lakukan membuatnya terlalu jauh mencampuri urusan perdagangan mereka. Bahkan, mereka meremehkan peringatan yang dibawanya dengan alasan bahwa jika benar azab Allah akan datang, maka mereka siap menghadapinya. Sikap sombong inilah yang akhirnya mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Menurut Ibnu Katsir, dalam Qasas Al-Anbiya, azab yang menimpa kaum Aikah adalah panas yang sangat menyengat selama 7 hari. Panas itu membakar kulit mereka, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mencari perlindungan. Setelah itu, Allah mendatangkan awan yang mereka kira
akan membawa kesejukan. Namun ternyata dari awan tersebut turun api yang menyambar mereka hingga mereka semua binasa. Inilah yang kemudian dikenal sebagai azab hari naungan, karena mereka dihancurkan di bawah naungan awan yang mereka kira sebagai penyelamat. Para sejarawan Muslim mengaitkan kisah ini dengan pesan moral yang sangat kuat bahwa kebinasaan kaum Aikah adalah akibat dari penindasan ekonomi dan pengingkaran akidah sekaligus. Mereka tidak mau berlaku jujur dalam perdagangan dan tidak mau tunduk kepada kebenaran wahyu. Oleh karena itu, pelajaran dari kisah kaum Aikah bukan hanya relevan dalam aspek akidah, melainkan juga dalam bidang sosial ekonomi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menegaskan bahwa Al-Quran sangat menekankan keadilan dalam muamalah, dan kisah kaum Aikah adalah contoh konkret bagaimana ketidakadilan ekonomi bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Sementara itu, Al-Tha'labi dalam kitab Qasas Al-Anbiya juga menggambarkan kehidupan kaum Aikah yang penuh dengan kesombongan terhadap kaum lain. Mereka merasa bahwa posisi mereka sebagai pedagang besar menjadikan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Namun, ketika Nabi Syuaib datang mengingatkan mereka, mereka justru mengusirnya dan mengatakan bahwa jika bukan karena keluarga beliau, maka sudah pasti beliau akan diusir atau bahkan dibunuh. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan mereka bukan sekadar karena alasan ekonomi, tetapi karena kesombongan sosial yang melekat pada diri mereka. Para ilmuwan Muslim dalam bidang tafsir dan sejarah menjadikan kisah kaum Aikah sebagai pelajaran tentang pentingnya keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan keadilan dalam kehidupan sosial. Mereka mengingatkan bahwa siapapun yang mengabaikan dua hal ini, maka ia akan menghadapi konsekuensi yang sama dengan apa yang menimpa kaum Aikah. Dalam pandangan para ulama, kisah mereka adalah bukti bahwa Allah tidak akan membiarkan suatu kaum berbuat zalim dan bertahan lama. Cepat atau lambat azab akan datang ketika peringatan tidak dihiraukan. Dari sisi etimologi, kata Aikah dalam bahasa Arab bermakna pepohonan rimbun atau semak belukar yang lebat. Para ahli bahasa menegaskan bahwa nama ini diberikan karena daerah tempat tinggal mereka memang dipenuhi pepohonan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa penyebutan dengan istilah Ashabul Aikah adalah untuk menunjukkan ciri geografis mereka yang berbeda dengan kaum Madian. Hal ini penting karena menandakan bahwa Al-Quran sangat detail dalam menyebutkan suatu kaum, tidak hanya dari sisi nama kota atau nama keluarga, tetapi juga dari sisi ciri lingkungan tempat mereka tinggal. Kesimpulannya, para penduduk Aikah menurut para sejarawan Muslim dan para ilmuwan Muslim adalah sebuah kaum yang hidup di daerah berpepohonan lebat, makmur karena perdagangan, namun terkenal dengan kecurangan dan kezalimannya. Mereka didatangi oleh Nabi Syuaib dengan ajakan untuk beribadah kepada Allah dan berlaku adil dalam perdagangan, tetapi mereka menolak dan malah mengejek peringatan tersebut. Akhirnya, mereka dibinasakan oleh azab Allah berupa panas yang membakar dan awan yang menurunkan api. Para sejarawan Muslim seperti Al-Masudi, Al-Biruni, dan para mufasir besar seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi sepakat bahwa kisah kaum Aikah adalah pelajaran penting tentang bahaya kesombongan, kecurangan, dan penolakan terhadap kebenaran. Sebagian ahli sejarah Muslim menjelaskan bahwa penduduk Aikah tidak hanya dikenal karena perdagangan mereka, melainkan juga karena letak wilayahnya yang strategis. Mereka berada di persimpangan jalur para kafilah yang membawa barang dari Syam menuju Yaman maupun dari Mesir menuju Hijaz. Posisi semacam ini menjadikan mereka memiliki keuntungan besar dalam aktivitas dagang. Akan tetapi, keuntungan yang besar tidak diimbangi dengan kejujuran, sehingga nama mereka buruk di kalangan masyarakat sekitar. Catatan sejarah menyebutkan bahwa para pedagang dari luar sering mengeluh karena ketidakadilan yang dilakukan oleh penduduk Aikah. Kondisi ini memperkuat penjelasan para mufasir bahwa kecurangan dalam takaran dan timbangan yang dilakukan oleh mereka
bukanlah hal kecil, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang merusak tatanan ekonomi regional pada masa itu. Dalam pandangan moral yang digarisbawahi oleh para ulama, perbuatan kaum Aikah dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap prinsip amanah. Mereka bukan hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi telah menjadikan kecurangan sebagai sistem hidup. Maka, sangat wajar apabila Allah mengutus seorang nabi untuk meluruskan mereka. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa pengutusan Nabi Syuaib kepada mereka memiliki makna universal, bahwa setiap masyarakat yang menjadikan penipuan dan pengkhianatan sebagai budaya, maka pasti akan menghadapi kehancuran. Jika diteliti dari sisi budaya, para sejarawan Muslim menggambarkan penduduk Aikah sebagai kelompok masyarakat yang terbiasa dengan kemewahan. Mereka memiliki sumber daya alam yang mendukung kehidupan, termasuk tanah yang subur karena dikelilingi pepohonan. Kehidupan yang mudah justru membuat mereka melupakan rasa syukur. Mereka menolak untuk tunduk kepada aturan ilahi karena menganggap bahwa harta yang mereka miliki sudah cukup untuk menjamin kehidupan mereka. Kesombongan budaya ini membuat mereka semakin menutup telinga terhadap nasihat. Beberapa ulama seperti As-Samarkandi dalam tafsir Bahrul Ulum menekankan bahwa kaum Aikah seringkali memperolok ibadah Nabi Syuaib. Mereka tidak hanya menolak dakwahnya, tetapi juga menjadikan beliau bahan ejekan. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan mereka sudah mencapai tingkat permusuhan yang nyata. Dalam literatur tafsir, digambarkan bahwa mereka menuduh Nabi Syuaib terlalu sibuk dengan salat, sehingga mencampuri urusan perdagangan orang lain. Ungkapan semacam ini menggambarkan betapa rendahnya sikap mereka terhadap ajaran kebenaran. Para ilmuwan Muslim juga memperhatikan bahwa kisah kaum Aikah menunjukkan keterkaitan erat antara nilai spiritual dan sistem sosial. Penolakan mereka terhadap tauhid tidak bisa dipisahkan dari perilaku ekonomi mereka yang penuh penyelewengan. Artinya, akidah dan perilaku sosial berjalan beriringan. Sejarawan Islam memandang bahwa penyimpangan mereka adalah contoh jelas bagaimana kerusakan keyakinan akan berimbas pada kerusakan moral sosial. Oleh karena itu, Nabi Syuaib tidak hanya menyeru kepada tauhid, tetapi juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam perdagangan. Ketika ancaman azab semakin dekat, kaum Aikah masih bergelimang dalam kesombongan. Mereka tidak sedikit pun merasa takut. Justru, mereka semakin keras menolak hingga akhirnya datang masa kehancuran. Riwayat ulama tafsir menggambarkan bahwa ketika hawa panas yang luar biasa menimpa mereka, tubuh mereka terasa seakan terbakar. Mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari kesejukan. Pada saat itulah Allah mendatangkan awan besar yang menaungi mereka. Mereka berkumpul di bawahnya dengan harapan menemukan kenyamanan. Namun, seketika itu juga awan tersebut memancarkan api dan petir yang menyambar mereka hingga hancur. Gambaran ini dituturkan oleh para mufasir sebagai azab yang sangat menakutkan dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri. Dalam tafsir kontemporer, sejumlah ulama Muslim menekankan bahwa kisah kaum Aikah adalah pengingat bagi umat manusia di segala zaman, bahwa penyalahgunaan kekayaan dan kekuasaan untuk menindas orang lain akan berakhir dengan keruntuhan. Pelajaran ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi sebuah bangsa. Para ulama menilai bahwa setiap negeri yang mengabaikan nilai keadilan dan hanya mengejar keuntungan dengan cara curang sedang menempuh jalan yang sama dengan kaum Aikah. Selain itu, terdapat dimensi linguistik yang menarik. Sebagian ahli bahasa menyoroti bahwa penyebutan mereka dengan istilah Ashabul Aikah berkaitan erat dengan lingkungan mereka yang dipenuhi pepohonan. Dalam pandangan para ahli tafsir, penyebutan ini bukan sekadar untuk memberikan identitas geografis, melainkan juga sebagai simbol bahwa mereka sebenarnya hidup di wilayah yang penuh nikmat, tetapi nikmat tersebut tidak membawa mereka kepada ketakwaan. Justru, nikmat yang melimpah itu mendorong mereka semakin kufur.
beberapa sejarawan Muslim juga mencatat bahwa masyarakat sekitar kaum Aikah menyaksikan kehancuran mereka dan menjadikannya pelajaran. Dalam tradisi lisan masyarakat Arab, kisah kehancuran kaum Aikah sering disebut sebagai tanda bahwa Allah benar-benar menghukum orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, tidak sedikit kabilah Arab yang menjadikan kisah ini sebagai peringatan agar tidak mengikuti jejak mereka. Dalam tradisi penulisan sejarah Islam, kisah ini menjadi rujukan moral untuk menekankan pentingnya kejujuran dan amanah. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa kehancuran kaum Aikah bukanlah kebetulan, melainkan sudah menjadi sunnatullah. Setiap komunitas yang melakukan perlawanan terhadap kebenaran dan menolak untuk memperbaiki diri akan menghadapi akhir yang serupa. Sejumlah ulama sufi menafsirkan bahwa api yang turun dari awan itu bukan hanya simbol azab fisik, tetapi juga simbol hancurnya hati mereka yang telah lama gelap oleh keserakahan. Pandangan ini menambahkan dimensi spiritual bahwa kezaliman manusia akan berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Kisah kaum Aikah menjadi penting dalam pendidikan Islam. Para guru agama sering menjadikan cerita mereka sebagai bahan pelajaran akhlak. Tujuannya agar generasi muda memahami bahwa kejujuran dan keadilan adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa dua hal itu, maka kekayaan dan kemakmuran tidak akan membawa kebahagiaan, bahkan bisa mendatangkan kehancuran. Hingga kini, para peneliti Muslim terus mendalami lokasi dan jejak sejarah kaum Aikah. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang pasti, namun tradisi tafsir dan sejarah Islam menyimpan warisan kisah mereka sebagai peringatan. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari teks keagamaan, tetapi juga bagian dari memori kolektif umat Muslim tentang bagaimana Allah menegakkan keadilan bagi siapa saja yang menolak kebenaran. Sebagian ulama dalam tradisi kalam menyoroti bahwa kaum Aikah menjadi contoh bagaimana manusia bisa menutup hati meskipun tanda-tanda kebesaran Allah telah tampak jelas di hadapan mereka. Keindahan pepohonan, kesuburan tanah, serta keuntungan dagang seharusnya membuat mereka tunduk dan bersyukur. Namun, nikmat yang seharusnya menjadi jalan menuju ketaatan, justru mereka jadikan alasan untuk semakin sombong. Inilah yang disebut oleh sebagian ahli sebagai istidraj, yaitu keadaan ketika nikmat melimpah diberikan kepada manusia, padahal mereka sedang digiring menuju kebinasaan. Dalam pandangan teolog Muslim, kehancuran kaum Aikah menunjukkan bahwa istidraj benar-benar berakhir dengan kebinasaan yang tidak terelakkan. Para penulis tasawuf seperti Al-Ghazali memandang kisah mereka sebagai gambaran jiwa yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Menurut pandangan sufistik, kecurangan dalam timbangan dan takaran bukan sekadar perbuatan lahiriah, melainkan cerminan dari jiwa yang dipenuhi kerakusan. Maka, ketika Allah menurunkan azab berupa hawa panas yang membakar, hal itu seakan menjadi gambaran dari panasnya nafsu yang selama ini menguasai mereka. Dengan demikian, kisah kaum Aikah tidak hanya ditafsirkan dalam kerangka sejarah, tetapi juga dalam kerangka spiritual sebagai peringatan bagi hati manusia. Dalam literatur fikih muamalah, para ulama menjadikan kisah kaum Aikah sebagai salah satu dasar penekanan pentingnya keadilan dalam perdagangan. Imam Malik misalnya, dalam karya Al-Muwatta, menyebutkan prinsip larangan mengurangi takaran dan timbangan sebagai bagian dari keharusan menegakkan maqasid syariah. Sejarawan Muslim menjelaskan bahwa penyebutan kisah kaum Aikah dalam Al-Quran menjadi legitimasi bahwa keadilan ekonomi adalah bagian integral dari syariat. Maka, tidak mengherankan apabila hukum Islam memberikan porsi besar pada persoalan transaksi yang jujur, karena sejarah sudah mencatat bahwa sebuah bangsa bisa hancur hanya karena menyepelekan persoalan kejujuran dalam perdagangan. Dalam pandangan filosof Muslim, kisah kaum Aikah mengandung pelajaran bahwa kesejahteraan tanpa moral adalah ilusi.
Filosof seperti Ibnu Miskawai menekankan dalam karya etiknya bahwa keadilan adalah fondasi masyarakat. Jika fondasi ini rusak, maka kekayaan sebesar apapun tidak akan mampu menyelamatkan. Hal ini selaras dengan kehancuran kaum Aikah yang makmur namun binasa dalam sekejap. Filosof Muslim menilai bahwa sejarah ini harus dipahami sebagai pelajaran universal, bukan hanya untuk umat terdahulu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. Sebagian mufasir kontemporer melihat kisah kaum Aikah dari sisi ekologi. Pepohonan lebat yang menjadi identitas mereka disebut sebagai simbol kelestarian alam. Namun, penduduknya tidak pernah mensyukuri karunia tersebut. Tafsir modern menyebut bahwa kerusakan moral mereka sejalan dengan kerusakan ekosistem yang mereka lakukan. Dalam perspektif ini, kehancuran mereka bisa dimaknai sebagai isyarat bahwa mengabaikan keseimbangan lingkungan juga akan membawa malapetaka. Dengan demikian, kisah mereka bisa dijadikan rujukan dalam diskursus etika lingkungan dalam Islam. Sejarawan Muslim klasik menggambarkan bahwa sikap penduduk Aikah terhadap Nabi Syuaib memperlihatkan pola penolakan yang mirip dengan kaum nabi-nabi sebelumnya. Mereka menganggap bahwa ajakan untuk beribadah kepada Allah dan berlaku adil adalah bentuk penghalang terhadap kepentingan ekonomi mereka. Mereka lebih memilih keuntungan sesaat dibandingkan keselamatan akhirat. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa mereka sudah terjerumus pada materialisme yang ekstrem. Para ulama menilai bahwa pengutusan Nabi Syuaib kepada mereka justru untuk menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap keadilan sosial dan tidak hanya kepada ibadah ritual. Dalam catatan sejarah Islam, kisah kaum Aikah sering dijadikan bahan khutbah oleh para khatib untuk mengingatkan jamaah agar tidak terjerumus pada kecurangan. Di berbagai kitab nasihat disebutkan bahwa siapapun yang melakukan kezaliman, meskipun kecil, maka ia berada di jalan yang sama dengan kaum Aikah. Maka pesan moral ini selalu relevan di setiap zaman. Ulama menyebut bahwa keadilan dalam muamalah merupakan salah satu cara paling nyata untuk menunjukkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Para penulis sejarah peradaban menilai bahwa kisah kaum Aikah memiliki makna peradaban yang sangat dalam. Mereka adalah masyarakat yang memiliki potensi menjadi bangsa besar karena letak geografis mereka sangat strategis. Namun mereka gagal mempertahankan keberlanjutan karena tidak menjunjung nilai keadilan. Sejarah ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan sebuah peradaban bukan hanya ditentukan oleh kekayaan materi, tetapi oleh kekuatan moral dan spiritual. Dalam tafsir para ulama juga dijelaskan bahwa azab berupa awan yang menurunkan api adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Awan biasanya menjadi tanda rahmat berupa hujan, tetapi bagi kaum Aikah, awan justru menjadi sumber kebinasaan. Hal ini menjadi simbol bahwa sesuatu yang tampak menyenangkan bisa berubah menjadi kebinasaan jika manusia sudah berpaling dari Allah. Pesan simbolis ini ditegaskan oleh para mufasir sebagai peringatan agar manusia tidak tertipu oleh penampilan luar suatu kenikmatan. Kisah kaum Aikah juga sering dikaitkan oleh para ulama dengan konsep sunnatullah dalam sejarah, bahwa Allah memiliki hukum tetap dalam memperlakukan manusia. Siapapun yang berbuat zalim dan menolak peringatan pasti akan dihancurkan, meskipun pada awalnya mereka tampak kuat dan makmur. Sunnatullah ini berlaku untuk seluruh umat sepanjang masa, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kisah kaum Aikah selalu disebutkan bersama kaum-kaum terdahulu yang juga binasa karena kezaliman. Dengan demikian, kaum Aikah tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi simbol moral dan peradaban. Para sejarawan Muslim, mufasir, filosof, ahli fikih, dan sufi semuanya memberikan pandangan yang memperkaya makna kisah mereka. Ada yang melihatnya dari sisi hukum ekonomi, ada yang menekankan dimensi akhlak, ada pula yang mengaitkannya dengan tafsir simbolis dan spiritual. Semua pandangan itu bermuara pada satu pesan utama,
bahwa tanpa iman dan keadilan, sebuah masyarakat tidak akan bertahan lama. Penduduk Aikah dalam pandangan sejarawan Muslim sering dikaitkan dengan perilaku mereka terhadap kafilah dagang yang melewati kawasan mereka. Mereka bukan sekadar pedagang yang curang di pasar, melainkan juga dikenal suka mengganggu perjalanan orang lain dengan cara meminta bayaran tambahan, memungut upeti tidak sah, bahkan terkadang melakukan perampasan secara terang-terangan. Sikap seperti ini membuat nama mereka semakin buruk di kalangan kabilah tetangga. Ketika dakwah Nabi Syuaib menyeru mereka untuk meninggalkan kebiasaan semacam itu, mereka merasa seolah sedang dipaksa untuk melepas sumber keuntungan yang sudah mereka nikmati selama bertahun-tahun. Maka, perlawanan yang mereka lakukan terhadap seruan tauhid tidak hanya karena keyakinan, tetapi juga karena menyentuh kepentingan ekonomi dan politik. Ulama sejarah Islam menekankan bahwa dalam diri kaum Aikah terdapat kombinasi antara kekufuran dan ketidakadilan sosial. Dua hal ini berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Para mufasir menjelaskan bahwa penyebutan mereka dengan istilah sahabat pepohonan seakan menegaskan bahwa mereka hidup di tempat yang indah, namun hati mereka kering dari rasa syukur. Keindahan alam yang mereka lihat setiap hari tidak membuat mereka tunduk kepada Sang Pencipta, melainkan justru membuat mereka semakin angkuh. Maka, keindahan itu berubah menjadi saksi yang memberatkan mereka di hadapan Allah. Sejarawan Muslim seperti Ibni Khaldun menafsirkan kisah kaum Aikah dalam kerangka teori peradaban. Ia menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki siklus bangkit dan runtuh. Dalam pandangan beliau, kaum Aikah berada pada puncak kemakmuran tetapi gagal menjaga keseimbangan moral. Kesejahteraan mereka tidak diiringi dengan keadilan, sehingga cepat atau lambat pasti akan runtuh. Dengan demikian, kisah kaum Aikah bukan sekadar sejarah masa lalu, tetapi juga bukti nyata dari hukum sosial yang berlaku sepanjang zaman. Para ulama bahasa menyebutkan bahwa kata Aikah yang berarti pohon rimbun tidak hanya sekadar penanda geografis, tetapi juga bisa dibaca sebagai metafora. Pohon yang rimbun memberi perlindungan dan keteduhan. Namun, jika manusia yang tinggal di bawahnya tidak beriman, maka perlindungan itu tidak ada artinya. Sebaliknya, justru pepohonan itu menjadi bagian dari gambaran kehancuran mereka, karena kawasan yang seharusnya menjadi tempat ketenangan berubah menjadi lokasi turunnya azab. Tafsir ini menambah lapisan makna dari kisah mereka dan memperkaya cara memahami teks Al-Quran. Dalam riwayat tafsir lain, kaum Aikah disebut sebagai orang-orang yang terlalu bangga dengan jumlah mereka. Mereka merasa bahwa kekuatan mereka tidak akan terkalahkan. Mereka melihat diri mereka sebagai bangsa besar yang berdiri di jalur utama perdagangan. Pandangan seperti ini menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga setiap kali Nabi Syuaib mengingatkan, mereka menganggapnya hanya orang lemah yang tidak berhak menasihati. Kesombongan kolektif ini pada akhirnya justru menjadi penyebab utama kehancuran mereka, karena mereka menutup segala jalan menuju kebaikan. Sejarawan Muslim menekankan pula bahwa kehancuran kaum Aikah tidak datang secara tiba-tiba. Mereka sudah diberi banyak waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nabi Syuaib berdakwah dalam kurun waktu yang panjang, namun setiap kali beliau menyampaikan risalah, mereka menjawab dengan ejekan. Mereka bahkan mengancam akan mengusirnya atau memaksanya kembali kepada agama mereka jika tidak mengikuti keinginan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan mereka benar-benar disengaja, bukan karena tidak tahu. Maka, ketika azab datang, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mencari pembelaan. Dalam literatur akhlak Islam, kisah kaum Aikah sering dijadikan contoh bahwa penolakan terhadap nasihat orang saleh adalah awal dari keruntuhan moral. Ulama menyebutkan bahwa siapapun yang menutup telinga terhadap nasihat akan berakhir pada kehancuran. Hal ini sejalan dengan pengalaman kaum Aikah yang mengabaikan peringatan hingga akhirnya binasa. Pesan moral ini sangat kuat
dan menjadi pelajaran bagi setiap generasi. Para mufasir juga menekankan bahwa azab yang menimpa kaum Aikah bersifat kolektif. Tidak hanya pemimpin mereka yang zalim, tetapi seluruh masyarakat ikut binasa. Hal ini menjadi bukti bahwa jika kezaliman sudah merata dalam suatu kaum, maka azab akan datang menyeluruh. Oleh sebab itu, para ulama mengingatkan pentingnya amar makruf nahi mungkar agar kezaliman tidak meluas. Kisah kaum Aikah menjadi dalil nyata tentang pentingnya upaya kolektif dalam mencegah keburukan. Di sisi lain, para pemikir Muslim menilai bahwa kisah kaum Aikah mengandung isyarat politik. Mereka melihat bahwa penindasan ekonomi yang dilakukan kaum Aikah sama dengan bentuk monopoli yang menghancurkan keseimbangan. Pemikiran semacam ini kemudian dijadikan dasar dalam perumusan prinsip keadilan sosial dalam pemerintahan Islam. Dengan menjadikan kisah kaum Aikah sebagai landasan, para pemikir Muslim menegaskan bahwa negara wajib menegakkan keadilan dalam perdagangan agar masyarakat tidak jatuh pada kerusakan yang sama. Kehancuran kaum Aikah akhirnya tercatat dalam sejarah Islam sebagai salah satu contoh paling jelas tentang keterkaitan antara iman dan kehidupan sosial. Kisah mereka dibacakan di mimbar-mimbar masjid, ditulis dalam kitab tafsir, dicatat dalam karya sejarah, bahkan ditafsirkan dalam kerangka etika dan filsafat. Semua itu menunjukkan betapa kuatnya pesan yang terkandung dalam kehancuran mereka. Kisah penduduk Aikah dalam Al-Quran disebutkan lebih dari satu kali dengan gaya bahasa yang berbeda. Para ulama tafsir menekankan bahwa pengulangan ini bukan tanpa tujuan. Ia dimaksudkan untuk menegaskan bahwa peristiwa itu sangat penting sebagai pelajaran. Dalam satu tempat, mereka disebut sebagai sahabat pepohonan, sementara di tempat lain disebut sebagai kaum yang mendustakan. Perbedaan penyebutan ini mengandung makna yang dalam, karena pada dasarnya mereka tidak hanya berbuat curang dalam timbangan, tetapi juga mendustakan kebenaran yang paling mendasar, yaitu ajakan untuk menyembah Allah semata. Dengan demikian, ayat-ayat yang menceritakan tentang mereka menjadi pengingat yang kuat bagi umat Islam sepanjang masa. Para sejarawan Muslim memandang bahwa penyebutan kaum Aikah dalam Al-Quran memiliki dimensi retoris. Allah tidak hanya menyingkap sejarah mereka, tetapi juga menyusun kisah itu sedemikian rupa sehingga menjadi bahan renungan yang hidup. Bagi para dai dan ulama, kisah ini dijadikan hujjah yang sangat kuat ketika berdakwah. Mereka menyampaikan bahwa orang-orang sebelum kita pernah mengabaikan kebenaran, lalu mereka binasa. Maka jangan sampai generasi sekarang mengulang kesalahan yang sama. Fungsi narasi seperti ini bukan hanya untuk mengisahkan, melainkan juga untuk membentuk kesadaran moral. Para ilmuwan Islam di bidang adab memandang kisah kaum Aikah sebagai cermin sastra Al-Quran yang luar biasa. Pemilihan kata awan yang menaungi, lalu berubah menjadi sumber kebinasaan, menggambarkan perubahan mendadak dari harapan menjadi kehancuran. Bagi ahli sastra, ini adalah salah satu bentuk keindahan balaghah yang menjadikan kisah kaum Aikah memiliki daya guncang bagi siapapun yang membacanya. Hal ini membuat narasi tentang mereka tetap relevan dan menyentuh hati meskipun dibaca berulang kali. Dalam pandangan ahli sejarah hukum, kisah kaum Aikah digunakan sebagai dalil bahwa kezaliman ekonomi adalah dosa yang memiliki konsekuensi besar. Para ahli fikih menjadikan kisah mereka sebagai landasan moral untuk memperingatkan para pedagang agar tidak main-main dengan timbangan. Bahkan dalam beberapa kitab hisbah yang berisi aturan tentang pasar dan pengawasan perdagangan, kisah kaum Aikah selalu disebutkan sebagai contoh sejarah yang nyata. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh kisah mereka dalam pembentukan hukum Islam. Para pemikir Muslim juga mengaitkan kisah kaum Aikah dengan konsep tanggung jawab kolektif. Dalam banyak riwayat tafsir, disebutkan bahwa azab itu menimpa seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dari sini para ulama menarik kesimpulan bahwa jika sebuah masyarakat membiarkan kemungkaran merajalela tanpa ada usaha mencegah, maka hukuman bisa menimpa semuanya.
Inilah yang membuat konsep amar makruf, nahi mungkar menjadi sangat penting. Tanpa itu, masyarakat akan mudah terjerumus ke dalam jalan yang sama dengan kaum Aikah. Dalam literatur pendidikan Islam, kisah kaum Aikah sering dijadikan bahan pembelajaran untuk membangkitkan kesadaran murid tentang bahaya sikap menyepelekan dosa. Guru-guru menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh penduduk Aikah tampak sederhana, yaitu mengurangi timbangan, tetapi karena mereka menjadikannya kebiasaan dan menganggapnya hal biasa, Allah menghukum mereka dengan azab yang besar. Dari sini, lahirlah pemahaman bahwa dosa kecil bila dilakukan terus-menerus bisa berubah menjadi penyebab kebinasaan. Sejumlah ulama Andalusia menekankan bahwa kisah kaum Aikah memiliki relevansi dengan situasi sosial politik pada zamannya. Mereka mengingatkan bahwa kejayaan Andalusia hanya bisa bertahan selama masyarakatnya menegakkan keadilan. Jika kezaliman dibiarkan, maka kehancuran akan datang sebagaimana yang terjadi pada kaum terdahulu. Dengan demikian, kisah kaum Aikah tidak hanya dibacakan di kelas tafsir, tetapi juga digunakan dalam khutbah politik untuk mengingatkan para penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam dimensi perenungan rohani, kaum Sufi memandang kisah kaum Aikah sebagai isyarat tentang perjalanan jiwa. Pepohonan yang menaungi mereka dipandang sebagai simbol dunia yang penuh keindahan, sedangkan awan yang menurunkan api dipandang sebagai simbol akhir dari kehidupan yang penuh tipu daya. Orang yang tertipu oleh dunia akan mengira bahwa kesenangan yang ia nikmati akan terus berlanjut, padahal ujungnya bisa berakhir dengan kehancuran. Tafsir semacam ini menambahkan kedalaman makna spiritual dari kisah mereka. Para penulis sejarah perbandingan juga menjelaskan bahwa kisah kaum Aikah menunjukkan kesamaan pola dengan umat-umat lain yang mendustakan Rasul. Mereka semua memiliki kesamaan sikap, yaitu menolak kebenaran, menertawakan para nabi, dan merasa aman dari azab. Akhirnya, mereka mengalami kehancuran yang datang secara tiba-tiba. Kesamaan pola ini menguatkan pesan bahwa sejarah tidak hanya sekadar catatan masa lalu, tetapi juga merupakan hukum tetap yang akan berulang jika manusia mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, kaum Aikah menjadi salah satu tokoh penting dalam wacana sejarah Islam. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam tafsir, dikaji dalam ilmu sejarah, ditafsirkan dalam filsafat, diambil pelajaran dalam tasawuf, dijadikan dasar dalam fikih, dan diceritakan kembali dalam pendidikan. Semua dimensi itu menyatu membentuk gambaran yang jelas bahwa kisah mereka adalah peringatan universal. Pesan utamanya sederhana tetapi sangat mendalam, yaitu bahwa kekayaan tanpa iman hanyalah jalan menuju kebinasaan. Dalam tradisi para mufasir modern, kisah kaum Aikah sering dipahami sebagai simbol dari sebuah masyarakat yang terjebak dalam pola hidup materialistis. Mereka menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, sedangkan kejujuran dan amanah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bernilai. Para pemikir kontemporer mengingatkan bahwa sikap seperti itu masih sangat relevan dengan keadaan sekarang. Dunia perdagangan global yang didominasi oleh persaingan dan manipulasi dianggap tidak jauh berbeda dengan kebiasaan para penduduk Aikah. Maka, kisah itu dijadikan bahan renungan agar umat Islam tidak kehilangan nilai etika di tengah arus kapitalisme. Sejumlah cendekiawan Muslim di era modern menekankan bahwa yang membuat kaum Aikah binasa bukan sekadar perbuatan curang, tetapi juga karena mereka menolak untuk memperbaiki diri ketika diingatkan. Nabi yang diutus kepada mereka membawa nasihat dengan penuh kesabaran, namun mereka tetap menutup telinga dan menolak memperhatikan. Dari sisi ini, lahirlah sebuah prinsip bahwa kebinasaan sejati bukan hanya berasal dari kesalahan, tetapi dari sikap keras kepala ketika diajak kembali ke jalan lurus. Pelajaran ini dianggap sangat penting dalam konteks kehidupan masyarakat sekarang yang seringkali lebih sibuk mencari alasan pembenaran
daripada melakukan perbaikan. Dalam pandangan para ahli etika Islam, kisah kaum Aikah menunjukkan adanya hubungan erat antara kezaliman ekonomi dan keruntuhan moral. Ketika harta menjadi tujuan tunggal, manusia akan rela menukar kebenaran dengan kebohongan, menukar janji dengan pengkhianatan, serta menukar keadilan dengan keuntungan sesaat. Akibatnya, sebuah masyarakat kehilangan ruh kebaikan. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai tanda awal kehancuran sosial, meskipun secara lahiriah mereka tampak kuat dan makmur. Bagi para sejarawan Muslim, kisah ini menjadi bukti bahwa keadilan dalam perdagangan dan ekonomi merupakan fondasi peradaban. Sejarah umat manusia berulang kali menunjukkan bahwa peradaban yang kehilangan keadilan akan cepat melemah. Apa yang menimpa kaum Aikah adalah contoh kecil dari hukum sejarah tersebut. Maka dalam pandangan mereka, menjaga kejujuran di pasar dan dalam semua bentuk transaksi adalah bagian dari menjaga kelangsungan sebuah masyarakat. Sebagian ilmuwan Muslim di bidang tafsir isyarat memandang kisah Aikah sebagai gambaran tentang pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Mereka menjelaskan bahwa pepohonan yang rimbun di Aikah bisa menjadi simbol kemakmuran duniawi, tetapi awan panas yang datang kemudian menggambarkan hilangnya keberkahan ketika manusia tidak lagi berpegang pada ketakwaan. Dari tafsir ini, muncul pandangan bahwa dunia hanya akan membawa ketenangan apabila manusia menjaganya dengan nilai kejujuran dan ibadah. Ahli sejarah peradaban menempatkan kisah kaum Aikah dalam rangkaian umat-umat yang pernah hancur sebelum datangnya Islam. Mereka menjelaskan bahwa kisah ini menjadi salah satu pengingat penting bagi bangsa Arab pada masa turunnya wahyu. Sebab bangsa Arab waktu itu hidup di tengah padang pasir yang dekat dengan jalur perdagangan, sehingga contoh tentang masyarakat yang rusak karena tidak jujur dalam timbangan terasa sangat dekat dan nyata. Dengan demikian, kisah kaum Aikah bukan hanya nasihat untuk generasi terdahulu, tetapi juga sebuah peringatan yang kontekstual bagi masyarakat yang bergantung pada perdagangan. Dalam ranah tasawuf, para ahli suluk menjelaskan bahwa kaum Aikah mewakili jiwa manusia yang tertipu oleh hiasan dunia. Mereka mengurangi timbangan bukan sekadar dalam arti fisik, tetapi dalam arti batin, mereka mengurangi timbangan amal. Mereka enggan menunaikan hak orang lain, enggan menepati janji kepada Allah, dan enggan memberikan yang seharusnya. Akibatnya, jiwa mereka menjadi gelap dan akhirnya mendapat hukuman. Dari sisi ini, kisah Aikah dijadikan renungan bagi setiap orang yang ingin menjaga hatinya agar tidak mengurangi timbangan amalnya di hadapan Allah. Para ulama pendidikan Islam memandang kisah kaum Aikah sebagai bahan ajar yang efektif untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Anak-anak diajarkan bahwa sekecil apapun kecurangan akan membawa akibat buruk dan kejujuran selalu membawa keberkahan. Dengan cara ini, kisah kaum Aikah tidak hanya berhenti sebagai catatan sejarah, melainkan juga menjadi sarana membentuk generasi baru yang menjunjung tinggi kejujuran. Bagi sebagian pemikir Muslim modern, kisah ini juga dianggap sebagai kritik terhadap sistem yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memandang aspek kemanusiaan. Mereka menjelaskan bahwa mengurangi timbangan di masa lalu bisa dibandingkan dengan praktik modern seperti monopoli, eksploitasi, manipulasi harga, dan korupsi. Semua bentuk ketidakadilan itu pada hakikatnya merupakan perwujudan baru dari sikap kaum Aikah. Karena itu, umat Islam harus melihat kisah tersebut tidak hanya sebagai peringatan masa lalu, tetapi juga sebagai kaca bagi keadaan dunia sekarang. Dengan demikian, kisah penduduk Aikah tetap hidup dalam ingatan umat Islam lintas zaman. Ia dibacakan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam tafsir klasik, diperdalam dalam tafsir modern, ditafsirkan ulang dalam dunia pendidikan, digunakan sebagai dasar etika perdagangan, dijadikan renungan dalam tasawuf, bahkan dipakai untuk mengkritik sistem ekonomi global. Semua itu menunjukkan bahwa peringatan Allah tidak pernah kehilangan relevansinya.